Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada dampak positif dari langkah penghematan yang diambil pemerintah saat ini, diantaranya menutup celah korupsi. Hal ini disampaikan Menku dalam pemaparan Mandiri Investment Forum pada Selasa siang. Penghematan anggaran diharapkan mampu memperbaiki kualitas belanja negara, termasuk biaya operasional menteri. Selain mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, langkah efisiensi anggaran diharapkan mendorong kementerian dan lembaga lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan. The global situation, so I'm going to. We also implementing what we call it efficiency and in this case effectiveness of the budget across ministries and agency. We look in a more detail the why and how much they spend, and they asking the budget for their program as well as for the ministry's activity. President Prabowo has already repeatedly mentioned that he want this spending to be efficient, better, clean, and focused, especially in serving the need of the people. Ketua Badan Anggaran DPR menilai kementerian dan lembaga tidak perlu lagi mengeluhkan dampak pemangkasan anggaran, khususnya terkait perjalanan dinas. Menurut Said, keputusan Presiden Prabowo itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan keputusan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bukanlah kesalahan, sebab dilakukan demi kepentingan rakyat. Menurut Said, efisiensi anggaran membuka kesempatan untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran ke sektor yang lebih produktif. Meski demikian, Said meminta pemerintah untuk tidak menambah staf khusus di tengah efisiensi anggaran. Pemotongan ini bukan untuk KL. Pemotongan ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di mana salahnya? Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena kalau MBG ditingkatkan, kemudian rehab ditingkatkan, swasembada pangan dipercepat, dan jangka panjang kita yang diuntungkan daripada kita berkutat di antara KL-KL, kemudian mengeluh soal ya belanja ATK-nya tidak ada, kemudian perjalanan dinas jauh berkurang, seminar sudah tidak ada lagi, FGD. Itu kan hal rutinitas yang dari dulu menjadi kronik. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti efisiensi anggaran yang menuai polemik. Menurut Rieke, perintah Presiden jelas menyatakan bahwa belanja pegawai tidak termasuk efisiensi. Rieke mengingatkan kementerian lembaga agar jangan sampai efisiensi membuat orang kehilangan pekerjaan. Diktum ketiga angka 3 adalah identifikasi rencana efisiensi oleh Menteri Keuangan di angka 1 tidak termasuk A. Belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Dengan demikian Bapak Ibu dan rasanya mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 6. Perintah Presidennya jelas. Perintah Presidennya jelas. Ketika postur anggaran menyangkut belanja pegawai, apapun status kerjanya, masalah nanti ada efisiensi terhadap reformasi birokrasi dan pegawai tetap tidak tetap, itu urusan nanti saya kira. Jangan sampai chaos baru mau diefisiensi seolah-olah instruksi presidennya salah. Instruksi presidennya benar nih. Belanja pegawai tidak masuk ke dalam efisiensi. Ada hal yang bisa kita perjuangkan untuk masyarakat, tentu saja kita perjuangkan mumpung masih ada jabatan, mumpung masih ada umur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf seperti biasa saya terlalu panjang, tapi karena dasar hukum dan data angka ini sesuatu yang pertanggungjawabannya bukan hanya sekedar dihapus dikali dibagikan, tapi saya selalu berkeyakinan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat dan pekerja yang dipertaruhkan. Terima kasih. Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah melarang para kepala daerah mengangkat staf khusus maupun staf ahli pada tahun ini.
fokus pada pengangkatan P3K agar Ditemui di gedung DPR, Sudan mengatakan fokus belanja pegawai di daerah harus diperuntukkan mengangkat para tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini harus dilakukan di tengah terbatasnya anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat dan daerah. Sudan mengklaim sejauh ini belum mendapatkan kritikan dari kepala daerah tentang kebijakan ini, walaupun pemerintah pusat masih banyak yang mengangkat staf khusus maupun staf ahli bagi menteri dan petinggi lembaga lainnya. jangan mengangkat honorer baru. Nah, maka anggaran difokuskan penanganan P3K. Jangan angkat tenaga ahli, baik tenaga ahli yang nempel pada kepala daerah maupun tenaga ahli yang ditempelkan di OPD. Jangan mengangkat staf khusus, karena daerahnya nggak punya uang. Nah, difokuskan untuk menyelesaikan honorer menjadi P3. Nah, jadi seperti itu konteksnya. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR Aziz Subakti meminta jangan ada pelayanan publik yang terganggu hingga membuat masyarakat tidak dilayani karena alasan efisiensi anggaran. Jika ada pejabat tidak melayani masyarakat dengan alasan efisiensi, maka pejabatlah yang harus bertanggung jawab. Tentu kami sering mendengar bahwa aparat Bapak Ibu di bawah ini, terutama para eselon 1, eselon 2, itu mengatakan, waduh efisiensi ini. Jadi nanti kalau yang terkait dengan pelayanan publik, kemudian ada masyarakat mengurus pelayanan publik, tidak dilayani, jawabannya efisiensi, nanti harus dirujak itu pejabat itu.